ulangi custom, terus fill on Google. Klik 2 kali lah. Jadi saya bikin ya sederhana banget. Asal tempel-tempel aja, yang penting buat contoh ya. Terus kalian save and verify. Nah, di sini sudah ada logonya Aquawater. Terus di HP kayak gimana tampilannya? Nanti ini saya bikin tutup dulu nanti. Oke, teman-teman, kita buka ya aplikasinya. Ini aplikasi yang kemarin kita bikin tapi logonya masih yang lama karena masih logonya yang masih standar. Kita mau refresh atau harus di restart dulu ya aplikasinya, harus buang data dulu karena kalau nggak dibuang nanti datanya bacanya cookiesnya ini lagi gambarnya. Jadi ini dihapus. Terus exit juga dihapus datanya, teman-teman, ke pengaturan aplikasi exit. Penyimpanan, hapus data. Oke. Kita mulai dari awal lagi, klik exit. Akunnya sama dengan akun Epsita Spreadsheet ya. Terus klik tombol menu yang di pojok kiri atas, kita buka lagi Create by Me. Nah, ini logonya udah ganti, kita buka. Nah, ini sudah bisa buat transaksi. Kita bikin ini dulu, add socket. Nah, logonya ganti, kita tambah. Kita ke layar depan. Ini aplikasinya yang baru, Aquawater. Logonya ya walaupun standar masih ada warnanya sedikit lah ya, ada desainnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Kelas Situ. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat datang. Silahkan bantu subscribe, like, share, komen. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain di luar sana. Oke, kita lanjut. Kemarin sempat saya bikin tutorial bongkar cara membuat aplikasi sederhana dengan Epsite ya. Buat temen-temen yang belum nonton, silahkan nonton dulu video di part pertamanya. Linknya bisa cek di deskripsi ya nanti. Oke, buat teman-teman yang kemarin sudah nonton, ada yang sedikit yang mau saya bahas. Saya mau revisi dulu di aplikasi Epsite Aquawater. Ini di riwayat transaksi itu
kita lihat ada harga yang nggak sinkron sebenarnya, karena harga di tabel uji coba itu harga produk itu 8 untuk agen, 9.000 untuk kanvas, dan end user 12.000. Tapi kenapa ini ada harga 15.000 di Agnes sama Saras? Ini saya mau ulik sedikit di sini. Ini muncul harga 15.000 karena data customer. Nah, ini Agnes sama Saras itu diinput sebelum aplikasi itu jadi data ini kemarin kan kita isi manual dari nama, status, alamat, harga, dan ongkir. Ini diisi manual. Sedangkan Helmi, Bagas ini diisi lewat aplikasi. Dan setelah aplikasi jadi, data ini nggak boleh diisi secara manual, karena akan merusak data. Jadi sebaiknya data ini dihapus saja. Terus disinkronkan. Data penjualannya juga dihapus. Kalau di sini nggak bisa. Di sini ada tanda pentung ya, tanda seru. Ini karena data customernya nggak ada. Caranya data di database, transaksinya dihapus. Ini dihapus. Ini dihapus. Ini dihapus. Kita sinkronkan lagi. Jadi datanya harus diinput lewat aplikasi ya. Sebenarnya karena biasanya itu aplikasi AppSheet enggak semuanya rumusnya dibikin di AppSheet. Kadang saya bikin tabelnya dulu, sheet-sheetnya dulu, terus dikasih rumus, baru dipindah ke AppSheet. Nanti settingannya akan jadi otomatis sesuai dengan baris pertama yang dimasukkan ke AppSheet. Tapi karena kemarin kita ngerumusnya dari AppSheet, data tabel spreadsheetnya harus kosong semua. Baru kita coba masukkan dengan customer baru. Misalnya tadi siapa ya? Saras. Terus status end user, alamat Cilacap misal.
namanya mungkinnya misalnya 5.000. Ini kan misal ya, save. Ini dihapus lewat sini juga bisa customer ya. Jadi kalau tadi salah dihapus lewat sini. Sebenarnya ini pilihan-pilihan hapus itu di settingan tabel itu ada. Nanti lain waktu kita buka tutorialnya. Setelah saras masuk lagi, kita coba penjualan. Customer saras. 2, 3 lah. 6, 5.000, 36, bayar 36.000. Kalau kembali 2. Mengirimnya Ardi, save. Oke ya, kita cek di tabel. Nah, harganya 12.000, lunas. Kalau dipinjam kosong. Oke, saya mau nambahin fitur lagi karena kemarin kita baru ada penjualan sama pemasukan lain-lain sama fitur customer. Saya mau nambahin fitur pengeluaran ya, jadi kalau ada pemasukan ya pengeluaran. Kita cari kolomnya dulu, pengeluaran. Kita buka, kita cek ID-nya, auto compute-nya, liquid. Ini kalau kayak gini otomatis ya, nanti muncul kode ID pengeluaran. Tanggal kita ganti dengan date, sama seperti kemarin ya. Terus ini kalau teman-teman mau ganti dengan yang panjang ya, ada nama harinya gitu. Terus kita kasih auto compute, initial value, today, kolom buka, kolom tutup. Terus initial value today, terus done, save and verified. Terus kategori pengeluaran kita pilih 6. Kita kasih pilihan, terus kita tambah, misalnya pengeluaran biasanya itu operasional ya, operasional. Misalnya itu kayak pertalite, bensin, atau tisu. Terus ada lagi biaya produksi.
karena produksi air karena kan butuh biaya ya, biaya tenaga. Terus misalnya perawatan mobil servis lah atau cuci mobil lah. Terus apa lagi ya, lain-lain. Ini kategorinya bisa ditambah atau cukup itu. Terus kemudian pilih datanya di drop down, terus down. Setelah itu tinggal nominal, pilih number, keterangannya long text, operatornya teman-teman milih 6. Nah, ini pakai data validasi. Jadi kalau pilihan manual itu bisa kita tambahkan di sini ya. Tinggal tambah pilihan karyawannya misalnya. Kalau kita udah ada daftar karyawan ya kita tambah dengan data validasi. Valid if. Nah, ini kita masukkan sheet daftar karyawan. Kita buat dulu daftar karyawan itu di ini ya, daftar karyawan, nama ada alamat ya. Kalian tulis sheetnya dulu sama seperti di tabel spreadsheet ya, daftar karyawan oke. Terus spasi kurung buka, terus nama ini ya, nama tutup oke, kita save dan ini tinggal pilihan ini wajib diisi apa enggak ini. Require ini wajib diisi. Kategori juga wajib diisi ya. Terus nominal udah, terus sudah, nomor sudah. Kita coba cek. Oh, ininya ditutup aja. Row numbernya. Oh, ini udah nggak diliatin ya. Oke, kita coba save. Ada warning, kolom nama operator, sales
overall value all. Klik. Ini boleh nambah kalau mau nambahin operator atau karyawan baru. Ini di down aja, di itu dulu ya, biar bacanya ada yang dirubah. Sebenarnya dia otomatis merubah ketika ada yang kurang pas. Nah, kan hilang. Dan warning itu sebenarnya nggak masalah, bukan berarti aplikasinya nggak jalan, tapi apa ini nggak bisa ditambahin gitu. Mungkin mengingatkan seperti itu. Barangkali karyawan ada yang baru. Oke, setelah kolomnya disiapin, kita bikin fiturnya, penjualan, pemasaran. Nah, kita nambah, kita pilih ini pengeluaran ya, kita ganti namanya. Terus tabelnya ya, sheetnya kita pilih sheet pengeluaran. Terus kita pilih tabel, atau mau tag juga nggak apa-apa sih, nanti coba kita pilih tag ya. Terus display dulu, kita coba setting pengeluaran kita, ikonnya pakai apa ya, pakai ini enggak apa ya, begini dulu apa, atau yang jelas ini. Nanti teman-teman bisa milih sendiri yang cocok lah, ini banyak banget pilihannya, cuma bingung kalau mau pilih icon. Di pengeluaran nanti kalian bisa bikin, kita save dulu coba ya, kita save jadi biar pelan-pelan kita bahasnya. Oke, fitur pengeluaran sudah ada, kita coba lihat. Ini harusnya ikonnya sama ya, sama ini. Kalau masukkan ke bawah, pengeluaran ke atas misalnya. Ini bisa diedit lagi. Teman-teman silahkan. Ini pengeluaran, kita coba tanggal, operasional, nominal 50.000, keterangan pertalit, kirim ke Cilacap misal, operatornya Andi, kita save. Nah, kita coba lagi tambahin. Ini ada pilihan dihapus ya, ini kan kelihatannya kurang bagus ya, dan ini sih ada pilihan dihapus ya. Ini teman-teman setting dulu di datanya, tabel pengeluaran. Nah,
ini sebenarnya terserah sih teman-teman mau dibikin bisa dihapus apa enggak ya terserah. Cuma kalau saya kurang suka pakai ada delete-nya, jadi karena nanti yang mengoperasikan itu orang lain, karyawan gitu ya. Terus kita ngontrolnya lewat komputer, laporannya lihat di komputer. Ketika ada data-data yang kalau di delete kan kita nggak bisa lihat historinya, tapi kalau di update atau ditambahkan kita bisa lihat historinya. Jadi nanti bisa kita pelajari ini kenapa berubah gitu. Dan tampilannya masih cuma ID pengeluaran sama tanggal ya. Ini kita setting dulu di kolom di fitur UX. Nah, sort by kategori ya. Terus grup kategori. Ini teman-teman bisa kayak bikin sub menu gitu. Misal tanggal. Terus main image-nya non primer atau bikin auto aja ya, tampilannya tambah. Ini settingan tampilannya aja, nanti di misalnya primer headernya dengan kategori. Nah, tanggal 11 operasional, terus bisa ditambahin dengan penjumlahan nominal. Nah, di sini. Terus agregat ini coba kita bikin beberapa transaksi dulu ya. Misalnya operasional lagi 60.000, terus Pertalite kirim Wonosobo, operatornya Eka misal, kita save, terus kita tambahin lagi pengeluaran, terus tanggalnya ganti tanggal 12 ya, kategorinya biaya produksi, kategorinya perawatan mobil, nominal 35.000, keterangan cuci mobil, operatornya Bambang, kita save. Ini teman-teman bisa membedakan
antara tabel, teks sama yang lain gitu loh. Ini coba sobek kategorinya dibuang. Group by. Nah, jadi ini yang tag ya. Ini yang tag. Kita pindah ke tabel coba. Nah, ini di pengeluaran tanggal lebih simpel yang ini sih kalau saya lihat itu. Ini tampilannya juga bisa disetting gitu kan. Karena kalau cek itu terlalu makan banyak ruang. Nah, kalau di sini kita bisa setting grupnya dari, misalnya ini kan saya setting grupnya dengan tanggal. Jadi tanggal 11 itu total pengeluarannya sekian. Grup agrepnya itu yang di jumlah itu nominal gitu ya. Jadi di kolom nominal dia penjumlahan tanggal 11-nya, tanggal 12-nya 35. Kalau misalnya kita teman-teman mau ngerubah ini yang grupnya itu bukan tanggal ya, misal kita setting ke kategori. Nah, maka submenunya itu operasional 110, perawatan mobil 35. Tanggalnya ini misalnya ini grup kategori ya, terus ditambah submenu lagi tanggal misal. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Operasional tanggal 11. Kita save and verify dulu ya, coba ya. Sebenarnya teman-teman itu butuh praktek terus, jadi nanti bisa berkreasi sendiri. Misal kita pengeluaran lagi tanggal 11 tapi bukan operasional. Oh, ini pengeluaran. Jadi pengeluaran, penjualan, pengeluaran. Nah, terus misalnya perawatan mobil, namanya 99.000, keterangannya BBBBB, operatornya Henry, tanggalnya tanggal 11 saja ya. Oke. Nah, akhirnya operasionalnya itu 110, perawatan mobilnya 104. Perawatan mobil tanggal 11 bulan 8 69.000. Tanggal 12 35.000. Tapi kan keterangannya ini belum jelas kan, ini datanya masih ID pengeluaran, nominal sama keterangan gitu. Nah, ini bisa diganti teman-teman dengan kolom order. Nah, jadi yang pertama misalnya karena kategorinya grupnya ada kategori sama tanggal, kita nggak usah masukin tanggal ya, jadi langsung ke operator misal Andi Eka, terus tambah lagi untuk lebih jelasnya kategori dimasukin lagi aja. Jadi
nggak bisa ya, karena kategori itu sudah ada di grupnya, di grup kategori, terus digrupin lagi tanggal itu. Jadi kita mau nyari ngecek datanya itu transaksi ini dari awal bulan sampai akhir bulan operasional itu di kategori operasional itu mengeluarkan biaya berapa, di biaya produksi berapa, di perawatan mobil berapa gitu. Atau ini bisa dirubah, ditarik ke atas tanggalnya, dibikin kategori pertama, grup pertama itu. Nah, misalnya ini tanggal 11, pengeluarannya 179.000. Oh, ternyata operasionalnya ada 110, perawatan mobilnya 69.000. Ini terserah lah teman-teman mau gimana cara setting atau desain aplikasinya ya. Ini memudahkan buat teman-teman semuanya. Terus kita kalau modelnya karena udah ada operator, mungkin kita kasih nominal aja. Kalau nominal ini kan nominal keseluruhan dari Andi 50.000, Eka 60.000 gitu. Jadi totalnya 110. Kita kasih operator sama nominal tambah keterangan. Nah, tertarik kirim ke Cilacap. Terus kolom bednya kita bisa setting lebih sempit sebenarnya. Kalau saya sih cenderung lebih milih yang kategori dulu, jadi bisa ngontrol pengeluarannya itu untuk operasional berapa bulan ini, perawatan mobilnya berapa. Kalau operasionalnya 110, cek tanggal 11, kirim 2 kali, kirim ke Cilacap sama ke Wonosobo. Oke, kita save and verify dulu. Setelah itu kita bikin, kan kita udah ada pemasukan ya, penjualan sama pemasukan lain-lain. Kita sudah ada pengeluaran. Intinya kalau orang usaha ya masuk keluar terus untungnya berapa gitu kan. Sebelum itu kita harus ngasih data saldo dulu, fitur saldo. Jadi kita masuk ke data, tabelnya kita masukkan saldo. Terus di saldo itu tabelnya nggak bisa itu ya, harus disetting ini ya, read only ya, jangan diupdate, jangan ditambahkan atau jangan di delete. Saldo tabelnya hanya membaca, karena nanti rumusnya kita kolaborasikan dengan spreadsheet. Terus kita langsung bikin ininya aja, fiturnya.
tambah satu lagi saldo, terus pilih tabel saldo, terus pakai font, jangan di center ya, tapi di menu aja. Terus teman-teman rubah displaynya aja jadi $. Oh maaf, oh pakai yang tebal aja ya, biar uangnya tebal. Oke, karena ini menunya di itu ya, di menu ini masih kosong, belum ada rumusnya. Nah, kan? Ini kita biarin aja karena ini nggak bisa diedit dan nggak boleh diedit. Saldo biarin seperti ini aja. Kita pelan-pelan isi lewat spreadsheet ya. Kita buka datanya, data saldo. Nah, modal awal. Misal modal awal kita bikin 0 aja. Orang usaha nggak ada modal. Oke, kita bikin 1 juta lah ya. Ini pura-puranya ya. Teman-teman pilih kolom jumlah itu dan rubah ke angka, terus desimalnya kalian kurangin, biar lebih enak. Kas kecilnya, kenapa harus ada kas kecil dan kas besar? Menurut saya setiap usaha itu harus ada kas kecil dan kas besar, karena untuk perputaran harian itu menggunakan kas kecil, sedangkan untuk perputaran untuk penyimpanan saldo itu di kas besar. Jadi setiap hari harus dikasih kas kecil. Nanti kalau di kas kecil itu uangnya banyak, ditransfer ke kas besar. Jangan sampai ada uang terlalu banyak di kas kecil. Biasanya kas kecil itu yang megang adminnya, dan kas besar itu yang megang ownernya. Kita mulai dari ini yang akan banyak dimasukkan ke rumus itu di kas kecilnya ya, karena modal awal itu manual isinya. Modal itu ya pertama biasanya, terus kas besar itu nggak bisa buat transaksi, entah itu pengeluaran ataupun pemasukan, bayarnya lewat kas besar itu nggak bisa. Ini lebih aman, kas besar sifatnya hanya untuk penyimpanan skala besar. Untuk kas kecilnya teman-teman bisa masukkan data semua masukan dulu. Rumusnya biasanya itu saya bikin penjumlahan di sini. Nah, di sini di atas bayar ini kan ada garis kosong,
sama dengan sum kurung buka ini I3 sampai I11 ya. Ini kalau sampai ke sini nanti data yang di bawahnya nggak baca. Apalagi aplikasi itu nginputnya ya nggak tahu sampai kapan gitu. Caranya biar penjumlahannya nyampe bawah sampai kapanpun aplikasi itu dipakai, kalian edit ini ya, I3.2 terus I, jangan dikasih angka, dia otomatis membaca penjumlahan sampai kolom ini berakhir, sampai kolom terakhir. Enter. Nah, ini kolom pemasukan karena kita penjumlahan dari kolom bayar. Terus ada kolom pemasukan lain-lain juga. Di sini pun sama. Ini udah ada rumusnya ya. Sama dengan sum kurung buka D3 sampai D. Terus pengeluarannya ini pun udah ada. Sum D3 sampai D. Jadi saldonya kas kecil itu sama dengan penjualan di tabel I1 ditambah pemasukan lain-lain D1, penjualan I1 ditambah D1 dikurangi pengeluaran D1. Jadi kas kecil ada 358.000 karena dari penjualan sudah masuk uang 72.000, terus pemasukan lain-lain ada 500.000 dikurangi pengeluaran 214. Lah, terus untuk kas besar gimana? Kas besar kita isi 0. Hutang produksi kita lewatin dulu, nanti kita belum bikin fitur produksinya. Kita masuk ke piutang dulu. Sama piutang itu ngambil datanya dari penjualan, terus dari piutang ya, ini ya, total piutang. Kalian bisa langsung tarik samping rumusnya, drag. Ini rumusnya jadi sum J3.2J. Nah, untuk piutang sama dengan penjualan J1 0. Apakah ini nanti saldo ini akan berubah sesuai dengan transaksinya? Misalnya. Tapi transaksinya tetap harus lewat aplikasi AppSheet-nya ya. Sedangkan akun saldo ini karena dia hanya dilihat dari AppSheet, makanya rumusnya harus
rumus di spreadsheet. Kita buka, coba cek transaksi penjualannya. Nah, transaksi penjualan atas nama Bagas tanggal 5. Kita klik, kita coba edit ya. Nah, ternyata Bagas ini nggak bayar 36.000, 86.000. 36 ya. 36 nih. Layarnya agak kotor. Ternyata beliau hanya bayar 30.000 misal. Terus akan muncul piutang 6.000. Kita save, sinkronkan. Nah, di spreadsheet pun akan muncul 6.000 dan di data penjualan, di sheet penjualan pun akan muncul 6.000 karena si Bagas ini kemarin bayarnya cuma 30.000 ternyata. Dan saldo pun akan berubah jadi 352.000. Nah, untuk perputaran modal ke kas kecil sama kas besar itu kita butuh satu sheet lagi, namanya sheet transfer saldo. Oh, di sini udah ada. Oke, ini udah ada sheet transfer saldonya ya. Jadi ada ID transfer, tanggal transfer atau nominal transfer ini ya. Terus dari akun ke akun keterangan. Kita masuk ke aplikasi, kita masukkan, kalau akun saldo udah, saldonya kita cek udah ada nominalnya ya. Oh ini tapi bacanya masih, angkanya masih teks kayaknya. Kita coba buka di data kolom saldo. Oh ya kan, jumlahnya masih teks, kita ganti dengan number. Save and verify. Nah, jadi ada ribuannya ya. Terus teman-teman tambahkan tabel transfer saldo. Itu belum muncul. Tambahkan tabel transfer saldo ini ya. Add tabel transfer saldo. Add delete. Add table. Nah, terus kita setting sheetnya, kolomnya transfer saldo, kita setting dulu ya. Ini ID transfer biasanya udah otomatis, auto combo dan udah. Terus tanggalnya kita ganti date, transfernya kita ganti number, terus teksnya kita apa,
darinya kita ganti 6, darinya kita ganti 6 juga. Mana keterangannya teks ya, atau long teks nggak apa. Nomor darinya kita setting di sini add value. Kita tadi akun saldonya ada apa aja, bentar. Akun saldonya kita ini save and verify dulu. Kita tinggalkan dulu peringatannya, bentar ya, karena pilihannya itu belum ada. Saldonya akun saldonya ada modal, kas kecil sama kas besar, hutang produksi sama piutang ya. Kalau hutang produksi sama piutang ini nggak perlu di transfer ya ini, karena dia otomatis nanti rumusnya. Paling kita ada 3 akun, ada modal, kas kecil sama kas besar. Ini yang bisa ditransfer, mungkin modal ditransfer ke kas kecil, diputar nanti ditransfer ke kas besar. Jadi ada modal awal, kas kecil sama kas besar. Jadi settingannya di kolom transfer saldo itu di ini 6, dari kita klik pilih 6, terus value nya kita kasih kas kecil, terus tambah kas besar, tambah lagi modal. Kalau other value kita jangan ditambahin ya, terus pilih drop down, terus done, terus save and verify. Terus yang 6 udah, terus yang dari juga yang dari udah, terus yang ke juga disetting sama kas kecil, terus kas besar, terus satu lagi modal. Terus pilihan yang lain jangan, bisa kasih drop down, terus down, kita save. Oke, baru kita bikin fiturnya, tambah new view, transfer saldo, terus pilih kolom saldo, transfer saldo ya, saldo, terus table atau form juga bisa. Nah, jadi kalau form itu nanti langsung masuk ke form, kayak Google Form. Tanggalnya belum diedit ya, belum disetting ini. Terus oke, kita save dulu. Langsung saja di sini ya.
Nanti teman-teman bisa edit sendiri nanti untuk ikonnya. Kita saya mau edit ke tempatnya aja, posisinya jangan di center tapi di center di tengah ya, tapi ditaruh di menu aja biar halaman depan nggak terlalu banyak menu. Terus tanggal ini belum diedit, kalian masuk ke data lagi, terus kolom transfer saldo ini, ini udah dimuat tadi. Datanya itu dipilih data auto compute, initial value today terus save and verify. Coba transfer saldo, nah dia langsung ke formnya, form pengisian. Ini ID transfernya juga berubah jadi ada angkanya, karena semakin banyak kolom ini itu nanti ID-nya akan semakin ngacak. Kita coba dengan transfer saldo 100.000 dari modal ke kas kecil, keterangan modal awal, save. Terus di saldo belum berubah ya, karena ini belum di setting. Teman-teman masuk ke spreadsheetnya, nah ini transaksinya udah masuk. Terus teman-teman kasih tambah akun di sini, akun misalnya akun modal kas kecil loh, ini udah apa, walah kas kecil, ini tarik aja biar sama, kas kecil. Ini tulisannya harus sama dengan di pilihan ini ya, modal awal kas besar harus sama. Kas besar, karena nanti rumusnya bacanya tulisannya modal. Nah ini transaksi yang dilakukan dipakai AppSheet, tapi ini saya kasih rumus pakai spreadsheet sama dengan if enggak n. Ini rumusnya sudah pernah saya sharing di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi. If n ini ada dua syarat berarti ya, jika D3 sama dengan kas kecil, terus kita kunci dengan F4, titik koma, D3 sama dengan bukan D3,
E3 sama dengan kas kecil, kunci lagi dengan F4, maka C3 dikurangi C3 lagi, titik koma, if, ini kita nggak usah pakai N ya, karena ini cuma satu syarat, jika D3 sama dengan G3 atau G2 atau kas kecil, kita kunci G2, maka kenapa cuma jika ini D3 sama dengan kas kecil, maka karena ini dari kas kecil, maka kas kecil akan menjadi min nominal. Terus titik koma, if lagi, kurang buka, E3 ketika tujuannya ke kas kecil sama dengan kas kecil F4 kunci, maka plus, maka ketambahan C3 atau nggak usah pakai plus ya, maka C3, nominal C3 itu muncul, titik koma, kalau tidak semuanya maka kosong, kurang tutup, enter. Bentar, jika Fn jadi, oh ini kurang tutup dulu ya, ini if n kurang tutup, terus ini kolomnya dibuang satu, kita coba enter thread. Nah, kenapa if n nya harus dikurung tutup, karena dia ada dua syarat harus ditutup, kalau enggak nanti gabung dengan syarat yang lain. Terus kita tarik ke samping. Nah, ini masih nggak pas karena ketarik ke samping, akhirnya D3 nya berubah menjadi E3. Harusnya dikunci dulu tadi, tapi nggak apa-apa. Simpelnya sih sebenarnya teman-teman tinggal kopas dari sini ya, jangan ditarik tapi dari kopas, di kopas, copy, enter dulu jangan lupa, terus di tempel di sini juga, enter. Nah, cuma kita ganti yang gate 2 tadi atau kas kecil itu kita ganti dengan kas besar, jadi H2 terus ini juga diganti H2, terus ini juga diganti dengan H2, ganti dengan H2, enter. Terus modal juga di paste, diganti dengan I2. Kalau tadi nggak dikunci dulu juga ditarik bisa, tapi nanti harus dikunci semuanya karena nanti rumusnya membaca kalimat yang ada di titik G2 atau H2 dan I2. Nah, karena ini dari modal, maka modalnya min 100.000, dan ini ke nya kas kecil, maka kas kecilnya
100.000 nambah. Di sini kita kasih sum G3 sampai G. Nah, terus ini semuanya ditarik juga. Nah, data ini yang akan kita kolaborasikan dengan saldo. Saldonya mana? Kas kecil adalah penjualan, kosongan lain-lain dikurangi pengeluaran ditambah transfer saldo di akun kas kecil. Nah, modal 1 juta ditambah transfer saldo di atas akun modal ini kan angka ya, jadi depannya harus dikasih sama dengan ditambah transfer saldo akun I1. Terus kas besar juga sama. Kas besar sama dengan transfer saldo. Oke. Jadi modalnya tadi 1 juta, terus ditransfer ke kas kecil jadi 452.000. Kas besar masih kosong. Kita coba ya transfer dari kas kecil ke kas besar. Tapi sebelum ini dijalankan, ini harus disinkronkan dulu. Dari daftar transfer saldo regenerasi struktur. Oke. Nah, kalau di regenerasi di sini muncul akun-akun kolom-kolom yang tadi baru ditambahkan kas kecil, kas besar, modal. Kita setting di sini itu untuk tidak perlu dilihat. Jadi nggak perlu diperlihatkan. Terus save and verify. Kas besar masih teks ya, kalian ganti ke number, save. Oke. Nah, kita sinkronkan. Nah, ini saldonya udah berubah. Tinggal kita bikin transfer udah ada ya. Nah, kita coba transfer 500.000 dari kas kecil. Jangan kas kecil, cuma 400 ya, 400.000 dari kas kecil ke kas besar. Keterangan setoran.
tanggal 12 Agustus 2021. Ini sinkronkan. Nah, kas kecil jadi tinggal 52, kas besarnya 400. Oke, setelah saldo, transfer, terus pengeluaran, kita tinggal apa? Tinggal baca laporan ya, laporan laba rugi dan sebagainya. Mungkin untuk video selanjutnya, oh iya, untuk tambahan, kemarin kan kita belum ngedit logo ya, logo di sini ya. Nah, ini gambarnya masih agak water, gambar troli ya. Untuk teman-teman mau ngedit ini, ngubah, teman-teman bisa masuk ke info, terus di dashboard, nah, edit logo. Sebelumnya teman-teman masukkan file gambarnya, logonya di drive ya, drive yang sama dengan akun yang kita pakai. Kalau saya lagi pakai akun kelas G2, jadi saya simpan di akun Google Drive kelas G2. Kalian pilih custom, nah terus tarik ke atas. Nah, ini klik link di sini, terus fill on Google Drive. Bukan ya, ini sinyalnya kurang bagus. Ulangi custom, terus fill on Google Drive, klik di sini. Nah, ini muncul. Tadi saya kasih di AppSheet, saya masukkan ke AppSheet. Ini sinyalnya jos. Kok nggak muncul juga sih? Custom, tarik sini, fill on Google Drive. Nah, klik 2 kali lah. Tadi saya bikin ya sederhana banget. Asal tempel-tempel aja, yang penting buat contoh ya. Terus kalian save and verify. Nah, di sini sudah ada logonya Agwawater. Terus di HP kayak gimana tampilannya? Nanti ini saya bikin tutup dulu. Nanti oke, teman-teman, kita buka ya aplikasinya. Ini aplikasi yang kemarin kita bikin, tapi logonya masih yang lama karena masih logonya yang masih standar. Kita mau refresh atau harus di restart dulu ya, aplikasinya harus buang data dulu, karena kalau nggak dibuang nanti datanya bacanya cookiesnya ini lagi gambarnya itu.
Jadi ini dihapus. Terus absit juga dihapus datanya. Teman-teman ke pengaturan, aplikasi absit. Di penyimpanan, hapus data. Oke. Nah, kita mulai dari awal lagi. Klik absit. Akunnya sama dengan akun absit spreadsheet ya. Terus klik tombol menu yang di pojok kiri atas. Kita buka lagi create by me. Nah, ini logonya udah ganti. Kita buka. Nah, ini sudah bisa buat transaksi. Kita bikin ini dulu, add socket. Logonya ganti, kita tambah. Kita ke layar depan. Ini aplikasinya yang baru, Aqua Water. Logonya ya walaupun standar masih ada warnanya sedikit lah ya, ada desainnya ya. Kita coba klik atau kita buka. Nah, kita coba penjualan 13 customer Helmi quantity 2. Jumlahnya 16.000. Total invoice 56. Ini agen harusnya di atas 50 ya misalnya. Bayarnya 440. Save. Pengirimnya Bambang, helpernya Eka. Udah, kita save. Teman-teman bisa cek saldonya. Saldonya sudah, bentar, saldonya oh iya, tadi kan saldonya cuma berapa ya, karena sudah ditransfer ke 400 ke kas besar, jadi ini saldonya menjadi 497. Kita coba pengeluaran. Oke, tanggal 13 operasional 50.000. Ganti jangan operasional ya, kategori lain. Lain-lain 50.000. Keterangan misalnya sewa lain siapa ya, listrik operator Andi. Operator itu biasanya yang penanggung jawab di lapangan, atau misalnya pengeluaran uang itu uangnya lewat siapa. Kita save. Nah, ini langsung muncul lain-lain 50.000. Kita cek tanggal 13, operatornya Andi. Terus transfer saldo, kita misalnya mau transfer saldo dari
kas kecil 447 ke kas besar. Transfer saldo tanggal 13 447.000, terus dari kas kecil ke kas besar, keterangan setoran 13 Agustus. Kita save. Nah, jadi kas kecilnya 0. Oke, terima kasih. Mungkin itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk fitur-fitur selanjutnya kita teman-teman bisa tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Barangkali video ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.